Saya bilang jangan pernah menghormati Iwan, hormatilah waktu. Karena di dalam waktu itu ada Tuhan, di dalam waktu itu ada kesempatan, di dalam waktu itu ada mujizat, di dalam waktu itu ada jawaban doa. Hormati manusia, pasti kita akan kecewa. Agen berubah. Bapak Yesus berkata, berbahagialah orang yang mau membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tetapi dalam Alkitab, kita buka dalam Matius lagi, Matius 10 ayat 34. Matius 10 ayat 34, satu orang bacakan bagi saya. Amin. Dari kita baca di Matius bilang apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Dan nubuatan juga di dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 berkata, Dia adalah Allah yang perkasa, Raja damai. Ketika Yesus berkhotbah pengajarannya kepada murid-muridnya, dia berkata dalam Matius 10 ayat 13, Aku datang bukan untuk membawa damai di bumi. Betul? Tapi aku datang untuk membawa pedang, dan seterusnya akan memisahkan orang tua dengan anak, menantu dengan sebagainya dan sebagainya. Bertentangan atau tidak? Saya mau kasih tahu, Alkitab, makanya perlu pengajaran. Alkitab itu tidak ada pertentangan. Firman Tuhan yang kita baca itu tidak ada pertentangan. Makanya orang seberang, orang di luar kita, makanya kalau baca ayat ini mereka bilang, lihat loh orang Kristen, katanya Allah, katanya Tuhan, kenapa ditulis dia datang ke bumi bukan membawa damai tetapi membawa pedang? Makanya waktu Yesus mengajar begini, yang angkat pedang itu siapa? Petrus. Tarkia telinga tengah, dan Yesus membuat mujizat menempel kembali. Karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Saya bertanya kepada saudara, ini lambangnya kejaksaan itu apa? Kejaksaan atau pengadilan itu apa? Timbangan. Hah? Timbangan. Semua hanya tahu lihat timbangan. Yang di tengah-tengah itu apa? Pohon beri. Pedang. Pedang. Palu. Hah? Di sebelah palu. Yang tengah-tengah itu timbangan itu apa? Pedang. Pedang. Lambang apa Arab itu tentang apa? Tulisan Arab, bendera Arab itu tentang apa? Palu adik. Pedang. Bukan membawa pedang yang kita maksud itu pedang untuk membabak. Berbicara tentang pedang itu berbicara tentang kebenaran. Kenapa dikatakan Yesus datang ke dunia bukan membawa damai tapi membawa pedang. Berbicara membawa pedang, membawa pemisahan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Tangkap maksud saya? Memisahkan roh dan daging, memisahkan kesombongan dan rendah hati. Itu pedang yang dimaksud Yesus. Makanya kita disebut anak Tuhan, membawa damai. Itu secara umum, secara toleransi. Tetapi berbicara ke pedang, itu berbicara tentang suatu kebenaran. Itu pedang. Makanya lambang pengadilan itu ada pedang yang menimbang. Dia akan mengupas mana yang salah, mana yang benar. Itulah pedang. Sudah tangkap maksud saya? Setiap hidup kita yang disebut kita sebagai anak Tuhan, anak-anak Allah yang membawa damai. Nah, misalnya orang begini, halo, apa kabar? Itu anak-anak Tuhan, tapi bukan disebut anak-anak kebenaran. Beda. Tangkap maksud saya? Yang melancar itu disebut anak-anak Tuhan, betul? Tapi belum tentu disebut anak
secara harafiah. Kadang-kadang kita sama saudara juga begitu ya. Kadang-kadang kita melihat Alkitab, ini betul lah. Katanya Yesus kasih. Yesus itu maha pemurah. Dia maha damai. Dia adalah raja. Dia membawa sesuatu pembaruan yang baru. Tetapi dalam realitanya kita hanya mengerti secara hurufnya. Halo betul kosongnya. Hanya banyak orang Kristen itu mualaf itu seperti kayak begitu. Karena sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir begini. Kan waktu itu kita sudah dengar Pastor Enoch bilang Oktober itu mau datang. Terus yang saya dapati, kita dapati tidak. Sampai bulan November akhir, dan saya dapat kabar juga dari Pastor Enoch melalui WA yang memberitahukan. Dia memberitahukan bahwa tanya kabar tentang di Kupang, bagaimana dengan jemaat, bagaimana tentang pelayanan, dia memberitahu kabar. Dan semua itu akan terjadi pergerakan yang besar di Kupang ketika kita anak-anak Tuhan itu harus sabar. Secara manusia kita berpikir begini, kadang-kadang kita jenuh. Kadang-kadang manusia itu kadang kita menangis dalam hati sendiri. Kita melayani Tuhan dengan tulus, dengan hati. Di luar itu enak, seperti kekal. Kadang-kadang kita seperti begitu. Terkadang kita punya hati ini, kadang-kadang menangis, kadang-kadang meronta. Kadang-kadang beta ini sebagai pengikut Kristus, beta sudah ikut Tuhan, beta sudah melayani Tuhan, tetapi beta hidup ini seperti begini saja. Beta perlu pernah diangkat. Terkadang itu yang kita alami. Halo, beta sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, beta sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, beta sudah berdoa Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi masalah itu selalu datang. Untuk diri saya, untuk saudara semua, bahwa kita kekristenan itu bukan suatu mujizat yang instan. Tetapi kekristenan sebenarnya itu kekristenan kita mengikuti Yesus itu sesuatu yang paling berharga, yang paling mahal. Kenapa saya katakan bilang mahal? Dia di kayu salib, dia menebus dosa kita itu dengan cara yang mahal, yang tidak bisa dibalikan oleh saudara dan saya. Saudara dan saya sekarang masih ada, masih bisa beribadah. Itu sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Apa yang harus kita teladani kepada Tuhan? Sekalipun ada perkataan atau pedang yang menimpa saudara dan saya. Beta pernah jemaah juga di sini. Ini beta cerita. Beta kunjungi dan bilang, buat apa beribadah? Kalau sudah ada di situ yang seberang, cuma dia tidak pernah gereja, dia tidak pernah beribadah, tetapi hanya namanya Kristen. Makanya kan beda tadi kan, pedang itu berbicara tentang suatu kebenaran. Makanya kita disebut anak-anak Tuhan, tapi belum disebut anak-anak kebenaran. Itu beda. Tuhan menciptakan semua itu disebut anak-anaknya, tapi apa dikasihi atau tidak? Apakah Tuhan mengasihi kita atau tidak? Kita disebut anak. Anak salah pasti kita marah. Itu anak. Kita dengan Tuhan kadang-kadang kita terlalu bermain. Saya bilang jangan pernah menghormati iman, hormatilah waktu. Karena di dalam waktu itu ada Tuhan. Di dalam waktu itu ada kesempatan. Di dalam waktu itu ada mujizat. Di dalam waktu itu ada jawaban doa.
hormati manusia, pasti kita akan kecewa. Kadang-kadang waktu ini sepele, jam ini murah, tapi itu harga yang sangat besar. Di mana-mana kita semua ada jam, kita punya HP ada jam, ada waktu. Saya mau katakan, jangan pernah menghormati Iron. Iron ini manusia biasa. Hormatilah waktu. Karena waktu itu lebih berharga daripada manusia. Manusia akan habis oleh waktu, tapi waktu tidak akan pernah habis. Kadang-kadang kita bermain dengan waktu dalam suatu pelayaran, dalam apapun, dalam segala apapun. Kadang-kadang kita tidak pernah menghormati namanya waktu. Waktu itu kosong. Nah, disitulah Tuhan katakan, aku datang membawa pedang, akan memisahkan orang yang benar dan orang yang tidak benar. Makanya saya katakan tentang Matius 9 ayat 5. Kita boleh membawa damai dan kita disebut anak-anak Tuhan, tapi belum dikatakan sebagai anak kebenaran. Kita menghormati antara agama satu dengan agama satu, itu kita membawa damai. Kita disebut anak Tuhan, tapi ada perbedaan antara kita dengan yang lain. Karena jelas Yohanes 14 dalam ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya dialah jalan kebenaran yang hidup. Kembali lagi, suatu desa di India sekitar abad 19, ada sebuah keluarga beserta 2 anaknya, beserta istrinya. Mereka dari seberang, terus mereka mengikuti Yesus. Apa yang terjadi? Seorang dari kepala desa itu mengumpulkan massa untuk membunuh keluarga ini, karena mereka memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Si kepala desa berkata, engkau boleh selamat, istrimu, anak-anakmu, engkau harus menyangkal Yesus. Nanti dalam konteks itu dia akan memisahkan, kan dalam Matius 10 ayat 34. Engkau harus menyangkal Yesus, engkau akan diselamatkan. Dia hanya katakan, I have decided to follow Jesus. Apa yang terjadi? 2 anaknya dibunuh. Dikatakan lagi, engkau bisa selamat, istrimu bisa selamat, tapi engkau harus menyangkal Yesus. Dia katakan, I have decided to follow Yesus. Aku tetap mengikut Yesus. Istrinya mati, dibunuh. Terakhir, permintaan terakhir, menyangkal, kembalilah kepada kami, maka kamu akan hidup. Dia tetap katakan, aku tetap mengikuti Yesus. Ku tak akan gentar, ku tak akan mundur sekalipun. Yang maksud ayat dari konteks tadi dibaca sampai seterusnya, itu akan dipisahkan. Orang benar yang mana, orang yang mengikuti Yesus yang mana, orang yang mau bermain-main sebagai anak Tuhan yang mana, itu yang dipisahkan. Kalau kita mau radikal dengan Tuhan dengan benar, dengan menjadi teladan, supaya pedang itu bisa memisahkan kita antara anak yang berkenan kepada Tuhan dan anak yang tidak berkenan. Memisahkan kita melayani sungguh-sungguh dan melayani yang tidak sungguh-sungguh. Itu maksud pedang. Luas sekali. Memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan atau memberikan waktu yang biasa-biasa untuk Tuhan, itulah pedang. Memaafkan atau tidak memaafkan, itulah pedang memisahkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah hampir di tahap itu? Kalau saya masih belajar,
apakah kita masih mau mengikuti Yesus seperti apa yang Tuhan mau? Saya mau bertanya ulang lagi. Pikirkan sesuatu, saudara dan saya, yang paling enak di dunia itu apa? Bangun, ada kok bisa, ada makan enak, terus jalan-jalan ke mall, terus ke pantai. Itukah yang manusia mau? Betul kok Sonde? Apakah ikut Yesus bisa sampai sama seperti kayak begitu? Disinilah sebenarnya dalam pedang itu berbicara bagaimana kita mau hidup bersama Tuhan. Kita harus dilatih melayani pekerjaan Tuhan supaya kita bisa cocok sama Tuhan. Betul kok Sonde? Halo? Kita dilatih, diproses sama Tuhan karena kita ini orang yang paling mahal di mata Tuhan. Yang instan itu biasa-biasa, cari dapat cepat. Tetapi kita di berlian itu begitu mahal, cari begitu mahal. Itulah Yesus korbankan untuk saya dan saudara. Saya juga tidak luput dari kesalahan. Tapi biar pada malam hari ini kita sama-sama belajar mengikut Yesus keputusan. Kita tak ada pernah gentar. Sekalipun pedang akan menembus diri saudara. Perkataan orang yang tidak enak kepada saudara, itu saudara sebenarnya melangkah lebih maju lagi, bukan membalas kembali apa yang dikatakan orang. Ikut Tuhan, itu upahnya di surga. Bagi kita. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kalau kita mengikuti Tuhan, harus benar sungguh-sungguh. Di situ kita akan diuji kualitas hidup saudara dan saya. To follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided. Masih batu saya. I have My cross I carry till I see Jesus. My cross I carry till I see Jesus. My cross I carry till I see Jesus. No turning back, no turning back. Yesus keputusan. Mengikut Yesus.